Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Noval dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional Excel. Oke, baik. Bagian 1, input data. Memasukkan data langsung ke dalam sel. Contohnya, mengetik angka dan teks. 2, format teks. Mengubah font, warna, atau latar belakang. Contohnya, mengubah sel menjadi tebal, merah, atau menambahkan border. Oke, 3, edit data. Mengubah data yang ada di dalam sel. Menjadi 2. Oke. Keempat, copy paste. Mengandalkan atau menyalin teks dari sel. Cut paste. Memindahkan teks dari satu sel ke sel lainnya. Oke, contoh. Oke. Bagian 2, delete data. Menghapus data dalam sel. Menggunakan backspace. Oke. Kedua, fungsi undo. Memungkinkan pengguna untuk membatalkan atau mengulangi tindakan. Oke, seperti ini. Menggunakan CTRL-Z. Oke. Ketiga, search atau mencari. Oke. Oke, keempat, insert image. Menyiapkan gambar ke dalam lembar kerja. Contoh. Oke, baik. Kelima, zoom. Mengubah tampilan lembar kerja besar atau kecil. Oke. Seperti ini. Oke, bagian ketiga, hyperlink. Membuat tautan yang dapat diklik di dalam sel. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Kedua, protect sheet. Mengunci lembar kerja agar tidak dapat diedit tanpa kata sandi. Oke. Oke, ketiga, print area. Memilih area mana yang ingin dicetak. Oke, contohnya oke, yang ingin kita print sesuai yang kita blok. Oke, ke 16, print. Bisa membuka menu dan mengklik print. Oke. Ke-5, ekspor data PDF. Kita bisa membuka menu. Oke, sebentar.
dan bisa mengklik export to PDF. Oke. Oke. Bagian keempat, fungsi penjumlahan. Menjumlahkan data dalam rentang sel yang dipilih. Oke. Kita akan masukkan formula. Oke. Kedua, pengurangan. Kita masukkan formula seperti berikut. B. Oke. Perkalian, kita memasukkan formula perkalian. Oke. Oke, yang keempat, fungsi sum. Menjumlahkan data dalam rentang sel. Oke. Masukkan sum. Oke. Fungsi max, mencari nilai tertinggi dalam rentang sel yang dipilih. Contoh, mencari nilai tertinggi dalam sel. Oke. Oke. Bagian kelima, fungsi min. Menemukan nilai terkecil dalam rentan sel yang dipilih. Kita masukkan formula min, enter. Oke. Fungsi count, menghitung ada berapa banyak angka dalam rentan sel yang kita pilih. Oke, kita ketik count. Oke. Ya, fungsi konta hanya menghitung jumlah teks dan angka dalam rentan sel yang kita pilih. Contoh, yang sel kosong tidak akan terhitung. Kita masukkan formula konta. B5. Oke, dia tidak akan menghitung sel yang kosong. Oke, fungsi now menghasilkan tanggal, bulan, tahun, dan jam waktu sekarang. Oke, kita ketik formula now, enter. Oke. Fungsi today menghasilkan tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Oke, kita masukkan today. Oke. Bagian ke-6, merge cell. Menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Oke.
Bagian 6, merge sel, menggabungkan beberapa sel. Oke, contohnya. Oke, klik merge. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kedua, komen, namakan komen di dalam sel. Oke, kita klik review dan new comment. Kita masukkan apa yang ingin kita komen. Oke, tekan enter. Oke, keempat, insert chart. Kita blok. Oke, cari chart. Oke, seperti ini. Oke, yang terakhir, add name label. Kita tekan chart element dan klik data label. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah M. Wali Fahran akan melanjutkan 15 non-fungsional pada Excel. Yang pertama yaitu Excel memiliki navigasi data yang jelas. Apa itu navigasi data? Navigasi data itu merujuk pada kemampuan pengguna dengan mudah untuk berpindah antara sel lain ke baris kolom lain, yang seperti saya tampilkan di layar ini. Ini termasuk navigasi data atau melakukan pencarian. Gimana ya? Ini adalah pencarian. Misal saya mencari kecepatan. Nah, ini langsung ketemu. Ini termasuk juga navigasi data. Yang kedua yaitu keamanan data. Jadi Excel ini melindungi data dari akses yang tidak jelas. Contohnya saya menambahkan password sheet yang seperti di tampilan layar ini agar pengguna lain tidak bisa menggunakannya tanpa memasukkan password. Seperti ini contohnya. Ketika saya mau mengedit ini tidak bisa. Yang ketiga yaitu kinerja. Excel memiliki kecepatan proses yang sangat cepat. Contohnya pada saat penggunaan rumus sum. Blok dulu ini. Contohnya penggunaan pada rumus sum. Ini pertama 3 6 salah 5 sum di blok A link ini, terus ditutup kurung, enter. Jadi ini adalah kinerjanya sangat cepat dalam memproses suatu data. Yang kelima yaitu responsivitas. Excel tidak sering crash atau mengalami kesalahan. Contohnya pada saat kita menginput data. Contohnya ini seperti saya tampilkan ini. Contoh. Nah, Excel ini kan menginput huruf yang saya inputkan dari komputer ini tanpa adanya kesalahan pada saat di Excel. Yang keenam adalah kecepatan dalam refresh data. Excel memperbarui data yang terhubung dengan cepat, seperti dari sumber eksternal. Contohnya pada saat saya mengubah B1 ini 2 ini jadi huruf jadi 90, maka pada saat sum yang tadi akan berubah menjadi 101. Yang ketujuh yaitu waktu boot. Waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi Excel hanya kurang dari 5 detik. Contohnya nih saya tampilkan pada saat membuka fungsional ini. Nah, ya seperti inilah kecepatannya.
Yang kedelapan yaitu kompatibilitas. Excel dapat digunakan di versi manapun. Contohnya pada saat kita ingin menggunakan file Excel dari versi 2010 ke 2024, tidak akan terjadi kesalahan atau error pada file tersebut. Yang kesembilan yaitu portabilitas. Excel bisa dipakai di berbagai perangkat, contohnya di handphone, komputer, laptop, Google Drive, dan lain-lain lah. Yang ke-10 yaitu reliabilitas. Excel memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. File Excel tidak akan berubah ketika dibuka di komputer lain, ya seperti yang saya contohkan tadi pas dibuka. Yang ke-11 adalah kecepatan penyimpanan. Excel dapat menyimpan data yang kita inputkan secara cepat. Contoh, saya ingin menge-save file tersebut. Nah, seperti ini perkiraannya. Baiklah, selanjutnya keandalan. Mengurangi resiko kesalahan. Pada saat penginputan data, Excel tidak akan pernah adanya kesalahan. Responsibilitas. Seperti ini yang saya sebutkan tadi. Jadi pada saat penginputan data nih, respon dari Excel itu sangat cepat, tidak adanya jeda. Backup. Excel mendukung penyimpanan cadangan file Excel di OneDrive yang seperti ini. Kalau perkiraannya nih dipublish, di save. Nah, yang save to cloud ini itulah perkiraannya. Sudah, itu saja. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Dwi Nugroho. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Adaptabilitas, mudah disesuaikan dengan kebutuhan baru. Contoh, menambahkan kolom baru tanpa merusak data yang sudah ada. 16. Konsistensi, format yang seragam di seluruh set atau lembar kerja. Contoh, pengguna gaya table yang sama di seluruh dokumen. 17. Fleksibilitas, dapat diubah sesuai kebutuhan tanpa merusak sistem. Mengubah rentang sel untuk rumus tanpa mempengaruhi hasil lainnya. Ketersediaan, mudah diakses kapan saja. Contoh, file Excel yang tersimpan di cloud, drive, dan lain-lain. Migrasi data, mudah memindahkan data dari sistem lain. Contoh, ekspor CSV dari sistem lain ke Excel. Masa pakai, file tahan lama dapat digunakan untuk waktu yang panjang. Contoh, template yang dapat digunakan untuk bertahun-tahun tanpa perubahan besar. Isolasi kesalahan, kesalahan di satu bagian tidak merusak bagian lain. Contoh, kesalahan dalam satu set tidak mempengaruhi set lainnya. Pemulihan kesalahan, dapat memulihkan data setelah kesalahan terjadi. Contoh, fitur unduh CTRL per set untuk membatalkan kesalahan input. Kesederhanaan, tidak terlalu rumit dalam penggunaannya. Contoh, antarmuka sederhana dengan navigasi yang mudah. Ramah ukuran, tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Contoh, file Excel ini dengan ukuran kecil. Komprehensif, mendukung berbagai kebutuhan analisis. Contoh, penggunaan tabel, pivot, chart atau diagram, dan conditional formatting. Pengendalian versi, format yang seragam di seluruh set atau lembar kerja. Contoh, menyimpan file dengan nomor versi. Ketersediaan offline,
dapat digunakan tanpa koneksi atau kuota, contoh Excel desktop yang tidak membutuhkan internet. Modularitas, komponen yang bisa dipisah-pisahkan, memisahkan data ke dalam beberapa set untuk kemudahan pengelolaan. Replika data chart, data bisa diduplikasikan dengan cepat menggunakan fitur copy paste khusus untuk replika format.